Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak atas waktunya. Kami di sini berempat sebagai calon guru penggerak angkatan 9 minta waktunya dan terima kasih atas waktunya dalam rangka wawancara untuk tugas kami di LMS pada modul 3.1 tentang dilema etika. Mungkin nanti kami ada beberapa pertanyaan Pak, ada 8 di sini nanti akan kami bagi-bagi. Mungkin kita langsung saja. Selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral? Ya. Baik, terima kasih. Kita memang harus banyak sharing, harus banyak tukar pendapat untuk mempersiapkan diri kita menjadi guru penggerak. Karena nanti guru penggerak suatu saat akan menjadi pimpinan, akan menjadi pengelola di dalam satuan pendidikan, dan hal-hal yang diungkapkan tadi memang tidak bisa dipungkiri akan saja terjadi di setiap satuan pendidikan. Dilema etika itu menjadi suatu masalah bagi pimpinan atau bagi tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan, di mana akan memutuskan sesuatu hal yang berhubungan dengan sebuah keputusan iya atau tidak. Nah, untuk mengantisipasinya di dalam pengambilan keputusan dilema etika, kita harus mempunyai rujukan dulu atau aturan dulu. Yang paling penting itu yang paling pertama kita lihat adalah dari aturan. Nah, dari aturan itulah kita mulai bisa bergerak untuk memutuskan sesuatu masalah. Karena dari aturan itu sudah jelas tentang bagaimana prosedurnya, bagaimana sanksinya dan sebagainya, sehingga kita harus bisa menggali aturan-aturan yang berlaku. Itu yang pertama. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti kasus-kasusnya berarti berdasarkan aturan supaya kita tahu itu kasus dilema etika atau bukan. Kemudian dalam mengambil keputusan Pak, selama ini di sekolah untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar, ya, sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya Pak? Ya, nah di dalam pengambilan keputusan yang itu dikategorikan sebuah dilema etika, memang kita harus banyak mengambil rujukan. Mengambil banyak rujukan, yang pertama dari sebuah regulasi, kemudian yang kedua kita juga mendengarkan usulan atau saran dari rekan kerja kita. Itu penting juga. Misalkan kita dalam memutuskan dilema etika seorang siswa, tentu kita akan mendengar selain daripada wakasek kesiswaan yang memegang teguh tentang prinsip tata tertib di sekolah, kita juga mendengar bagaimana masukan dari wali kelas, dari guru BP ataupun BK, bagaimana latar belakang siswa tersebut, sehingga dari semua keterangan atau narasumber itu kita himpun supaya tidak menyalahi aturan dan tidak menyalahi kesepakatan yang sudah dilakukan. Jadi kita kembali kepada kesepakatan itu. Itu Pak, terima kasih banyak. Untuk yang ketiga, dalam pengambilan keputusan itu biasanya ada langkah atau prosedur ya Pak yang biasa Bapak lakukan. Mungkin bisa menceritakan kepada kami langkah dan prosedurnya seperti apa Pak? Ya, dalam memutuskan sebuah masalah yang nanti akan berujung kepada dilema, dilema etika, kita memang harus mengawali dengan sebuah prosedur yang memang betul-betul prosedur itu sudah ditetapkan oleh regulasi. Seperti kalau ada guru atau tenaga kependidikan yang melanggar sanksi, begitu ya,
melanggar sanksi ataupun kedisiplinan dari sebuah aturan disiplin pegawai, maka yang paling penting itu adalah aturannya dulu. Dilihat dulu regulasi yang mengatur tentang pelanggaran disiplin pegawai. Nah, di situ di peraturan itu pasti akan muncul bagaimana sikap seorang pimpinan di dalam menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan dilema etika tersebut. Karena pimpinan itu bukan memutuskan, bukan memberikan sanksi, tetapi pimpinan itu tugasnya adalah mengikuti prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh aturan. Yang memberikan keputusan, yang memberikan sanksi, itulah atasan dari pegawai kita, yaitu adalah BKD provinsi. Itu salah satu contoh ya. Kemudian dari dilema etika yang Bapak sering alami, kasus-kasus yang mungkin bertahun-tahun ya Pak jadi kepala sekolah gitu. Nah di sini ada hal efektif Pak. Ada hal efektif seperti apa yang Bapak gunakan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan di saat kita dihadapkan dengan sebuah dilema etika, yang paling efektif adalah dengan berkolaborasi dari setiap unsur yang ada di sekolah. Itu unsur yang ada di sekolah itu dari mulai komite, kemudian orang tua, guru, tenaga pendidikan, bahkan mungkin leading sektor yang membawahi tentang pendidikan seperti dinas pendidikan ataupun cabang dinas pendidikan. Dengan adanya kolaborasi yang baik, insya Allah akan menghasilkan keputusan yang baik. Walaupun memang kita dihadapkan dengan sebuah dilema. Gitu ya. Terima kasih Pak. Selanjutnya pasti dalam setiap kasus-kasus dilema etika itu ada saja tantangan. Nah, bisa diceritakan selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan seperti apa? Ya, betul, dari setiap keputusan pasti ada resiko yang terjadi. Karena itu memang keputusan kan harus diambil. Tantangan yang paling sering muncul adalah tantangan dari sebuah kepentingan yang tidak didasarkan kepada aturan. Kepentingan yang muncul dari kepentingan pribadi, kepentingan golongan, ataupun ego dari seseorang. Itu yang paling sering muncul pada saat kita mengambil keputusan. Tetapi itu semua bisa dirangkum apabila tadi dengan langkah kolaborasi yang baik, semua disadarkan kepada aturan, semua disadarkan kepada kebaikan bersama, insya Allah tantangan itu bisa dilewati. Selanjutnya Pak, terkait penyelesaian sebuah kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu atau memutuskan langsung di hari tersebut sebenarnya? Kalau pada saat terjadi kasus, memang kita harus memutuskan pada saat itu. Tetapi untuk mengantisipasi dari sebuah masalah yang nanti kita dihadapkan dari sebuah dilema etika, inilah yang harus kita jadwalkan seperti pembinaan, kemudian mereview regulasi yang ada supaya memantapkan begitu ya. Contoh kewajiban kita sebagai ASN dan larangan sebagai ASN itu sudah ada aturannya, tetapi kadangkala setiap guru itu tidak memahaminya. Jadi sebagusnya kita buat jadwal untuk pembinaan atau pemantapan tentang regulasi-regulasi yang mungkin akan dihadapi oleh kita. Gitu ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya yaitu di dalam pengambilan keputusan, gitu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak di dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan adalah yang paling penting menyadari bahwa suatu masalah itu kita harus bermuara kepada regulasi. Jadi kesadaran orang-orang yang memiliki masalah itu untuk didasarkan kepada regulasi, itulah salah satu mempermudah. Tetapi memang dalam kenyataannya tidak semua orang
akan sadar tentang regulasi. Nah, kepentingan-kepentingan itulah mungkin yang akan merusak jalannya dari sebuah keputusan. Agar keputusan berjalan lancar, maka kita tadi berkolaborasi dan menyadarkan bahwa semua juga diatur dengan sebuah regulasi dan tidak bisa mengedepankan kepentingan pribadi. Ya. Jadi harus berkolaborasi dan juga harus berpegang kepada regulasi. Ya, menyadari itu regulasi. Siap. Selanjutnya dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ya di dalam mengambil keputusan di 5 hari? Pembelajaran yang paling penting adalah yang pertama, perlu adanya sosialisasi untuk seluruh unsur yang ada di sekolah untuk menyadari bahwa di sekolah itu ada aturan. Itu yang paling pertama. Contoh kepada orang tua siswa yang baru masuk ke sekolah, itu perlu dilakukan sosialisasi bagaimana tata tertib sekolah, bagaimana aturan siswa kalau mereka belajar di sekolah kita ini. Itu yang paling penting, sehingga orang tua muncul kesadaran bahwa saya menyatakan bahwa orang tua siswa ini mengikuti aturan yang ada di sekolah dengan membuat surat pernyataan. Nah, itu salah satu mempermudah di dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kita berkolaborasi dari setiap unsur yang ada di sekolah untuk bersama-sama demi kebaikan sekolah, bukan salah satu kepentingan dari unsur tersebut. Kita tahu sekolah ini memiliki unsur yang banyak dan memiliki kebaikan bersama, bukan kebaikan daripada salah satu unsur, baik itu siswa, orang tua, ataupun guru. Kemudian yang terakhir, kita harus sama-sama sadar bahwa untuk membentuk suatu moral di dalam sekolah itu perlu ada etika. Yang namanya etika itu diterjemahkan ke dalam aturan. Nah, kita sama-sama menjunjung etika tersebut, menjunjung aturan tersebut, sehingga persoalan-persoalan yang di hadapan kita tentang dilema etika tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Itu. Terima kasih. Berarti yang sudah sosialisasi dulu. Nah, itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Ya. mengganggu aktivitasnya. Sama. Dan kami cukupkan sampai di sini. Dan tentu saja sangat bermanfaat. Sehingga istilah-istilah seperti ini baru bagi saya yang terkait dengan dilema etika gitu ya. Tapi mungkin ya prinsipnya mungkin kalau yang saya pahami terkait dengan dilema etika gitu ya. Ini mungkin dihadapi oleh semua orang, tidak hanya pemimpinan ya. Setiap orang pemimpin, setiap orang pasti dihadapkan pada suatu situasi yang sulit gitu ya. Dan itu tidak hanya pimpinan, kepala sekolah atau siapapun yang jadi menduduki posisi sebagai pimpinan di suatu lembaga, tetapi mungkin bapak ibu juga bapak-bapak di kelas juga ini pasti ya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Yang saya pahami terkait dengan dilema etika, ya mungkin ini sebuah situasi yang sulit bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan gitu ya, mengambil sebuah kebijakan. Ini terkait karena mungkin adanya benturan atau konflik kepentingan atau konflik moral lah mungkin ya, seperti itulah, konflik tatanan moral yang mungkin agak susah bagi kita untuk membedakan mana ini yang benar dari kedua, karena mungkin pendapat itu sama-sama punya basis atau landasan moral yang kuat, tapi mungkin dari sudut pandang yang berbeda, sehingga agak sulit untuk mengambil keputusan bagi pimpinan. Nah, situasi ini juga mungkin melibatkan banyak hal. Nah, sebenarnya ketika melihat
situasi tersebut ya ketika kita mungkin belajar dari pengalaman ya, saya terkadang ini yang mungkin ketika ditanyakan apakah ini yang tersebut dengan istilah dilema etika saat ini, ya mungkin identifikasinya adalah ketika misalkan melihat kita berada pada situasi atau melihat situasi itu adanya ya tadi konflik moral, di mana antara misalkan perbedaan pandangan antara individu dengan individu yang lain, kemudian antara mungkin sekolah dengan masyarakat gitu ya. Nah itulah di sana mungkin salah satu identifikasi untuk melihat itu sebagai dilema etika. Yang kedua adalah ketika misalkan itu kita melihat bahwa keputusan itu sangat sulit untuk diambil, ya sangat sulit diambil karena mungkin ini memiliki dampak yang etika yang selanjutnya kita bisa melihat dampak etika yang lumayan masif mungkin yang akan berpengaruh kepada kedua belah pihak. Nah sehingga pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang itu sangat perlu ya karena sulitnya itu tadi. Dan kita juga kadang-kadang ya ketika melihat itu pasti punya keyakinan kadang-kadang gitu, ini keputusan atau pertimbangan yang kita ambil itu tidak bisa memuaskan semua pihak kan gitu ya. Mungkin pada satu sisi ya ini misalkan merasa diuntungkan, di satu sisi ada yang merasa tidak diuntungkan, tetapi prinsipnya mungkin kepala atau pimpinan itu harus punya pegangan kita bukan untuk menguntungkan seseorang, tetapi mengambil manfaat atau faedah yang lebih besar dari itu sebenarnya. Kemudian itu identifikasi, menurut saya itu identifikasi yang kedua. Identifikasi yang ketiga adalah bagaimana saya melihat bahwa itu disebut dengan dilema etika adalah ketika kita melihat itu memiliki dampak yang cukup luas gitu ya. Artinya keputusan yang akan kita ambil itu memiliki dampak yang lumayan agak menyeluruh karena atau berdampak secara karena ini berkaitan mungkin dengan rasa keadilan gitu ya. Karena yang biasanya konflik yang tadi itu dilema etika itu yang tadi karena konflik moral itu ya, bahasa moral pasti di sana ada rasa ketidakadilan, keadilan yang ingin disuarakan oleh masing-masing yang memiliki masalah. Kemudian misalkan ada juga perasaan ingin diperlakukan sama, gitu ya. Ada kesetaraan yang artinya mereka menyuarakan itu karena saya punya ini dan saya ingin dihargai karena alasan ini, sehingga kedua-duanya isunya adalah kesetaraan yang tadi keadilan, kesetaraan dan itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya mungkin kalau saya pahami dari konteks tadi adalah ini biasanya yang membuat agak sulit itu bagi seorang pimpinan ketika ini melibatkan banyak stakeholder atau banyak pihak gitu ya. Ketika ambil keputusan ternyata ini melibatkan banyak pihak, misalkan ada siswa, lembaga, di satu sisi ada masyarakat yang kemudian juga kita harus memperhatikan ternyata tidak hanya masyarakat atau orang tua saja, tetapi juga masyarakat yang luas, publik misalkan yang harus kita perhatikan, ada media dan lain-lain gitu. Nah sehingga itulah ketika misalkan itu akan melibatkan semakin banyak stakeholder yang terlibat, maka itu juga akan semakin membuat rumit dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian yang terakhir itu karena misalkan gini ya, karena masing-masing memiliki dasar
atau pijakan moral atau landasan moral yang berbeda-beda. Kadang-kadang kita juga misalkan dihadapkan pada ketidakpastian moral atau ketidakpastian apakah ini keputusan yang kita ambil itu misalkan benar atau salah kan gitu. Kadang-kadang kita juga dihadapkan pada situasi seperti itu karena sama-sama misalkan kuat, mereka memiliki dasar yang kuat ketika misalkan mereka menyampaikan permasalahan ini, permasalahan kemudian yang juga ini kalau kita pertimbangkan ternyata sama-sama ini punya landasan yang pas. Dan itu kadang-kadang dihadapkan kita keraguan-raguan ya, keraguan-raguan ini ya tadi benar enggak kan gitu ya, benar enggak kan gitu. Ketika keputusan diambil kadang-kadang dia juga berpikir ini gimana dampaknya seperti itu. Nah, itu kira-kira hal mungkin atau beberapa indikator suatu masalah atau ketika seorang pimpinan itu dihadapkan ke posisi yang mungkin sulit dalam mengambil keputusan gitu. Ya contoh misalkan ya, ketika misalkan penegakan disiplin siswa gitu ya, antara di satu sisi misalkan kita ingin mengontrol gitu ya, mengontrol kan gitu. Tetapi di satu sisi ada juga misalkan disebut dengan kebebasan gitu ya. Nah, antara itu kan mungkin masing-masing punya argumen tertentu kan ya ketika itu. Maka tentunya yang paling baik adalah ketika kita misalkan dihadapkan kepada masalah itu, satu tadi misalkan keputusan apakah misalkan di satu sisi dalam penegakan disiplin ini, di satu sisi posisi sekolah kan punya tata tertib, punya ini. Tetapi ketika tata tertib itu dibuat tidak serta-merta kita to the point bahwa ini menjatuhkan vonis seperti itu ya. Tetapi kan kita pertama harus kita telisik dulu misalkan ya. Lihat misalkan dari latar belakang terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kita harus pahami dari tadi konteks permasalahan yang ada, kita harus pahami latar belakangnya seperti apa. Nah, sehingga dalam mengambil keputusan kita misalkan sudah tahu sebenarnya tidak akan salah langkah dalam mengambil keputusan karena sudah tahu misalkan ini kira-kira permasalahan yang di ini, kemudian kita lalu misalkan setelah paham itu kan bisa mulai dialog ya, dialog kedua pihak. Misalkan di satu sisi kan sebagai biasanya kan gini dalam satu kasus misalkan ya di sekolah biasanya kan kesiswaan, pokoknya ini aturannya seperti ini, di satu sisi kan seperti ini. Nah, kita kan sebagai pimpinan juga harus tadi berpikir lebih jauh karena tadi memiliki dampak yang ini. Ketika misalkan sanksi itu diberikan kan tidak hanya anak saja yang kena, misalkan ya itu respon dari orang tua, kadang-kadang ketika itu respon dari masyarakat juga mungkin ada yang mungkin saja gitu. Nah, sehingga satu yang pertama dialog tadi ya, harus ada dialog dengan berbagai pihak yang terkait ya. Yang penting sebenarnya dialog, semakin kita misalkan intens dalam berdialog, memahami latar belakang, kemudian juga kita cari misalkan informasi-informasi yang relevan. Nah, sebenarnya mungkin itu akan membantu seorang pimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, sebenarnya gini ya, ketika pengambilan keputusan ya tergantung dari urgensi. Apakah misalkan keputusan itu harus secepatnya diambil ya. Nah, sehingga kadang-kadang ketika keputusan itu sangat dibutuhkan untuk segera diambil, maka tentunya porsi-porsi dialog dengan berbagai pihak kalau misalkan permasalahan itu melibatkan banyak pihak. Tetapi kalau hanya misalkan antara konflik dua kepentingan individu itu misalkan mungkin bisa diambil, tetapi tentu saja ini tetap yang tadi prosedurnya adalah kita pahami dulu lah ya,
kita harus mendengar dari kedua sisi, mendengar, kita harus punya kemauan untuk mendengar dari semua pihak, ya terutama itu dengarkan dulu, karena mungkin apa yang mereka sampaikan benar juga kan gitu ya, tidak mungkin satu sisi salah, ada sisi benar dan juga mungkin ada sisi salah. Nah, sehingga yang paling utama semuanya tadi dialog, dan kita mau mendengar dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian tentunya kita harus memahami permasalahan, ya oleh karena itu ketika memahami itu permasalahan, kemudian lakukanlah dialog untuk itu, maka tentunya kita akan paham kemana sebenarnya keinginan mereka itu. Nah, sehingga tentunya ketika dalam dialog itu kita bisa mengarah ke sebuah keputusan, ya walaupun belum tentu itu bisa diterima, tetapi paling tidak kita bisa mengkompromikan ya antara dua kepentingan yang ini dan yang bertentangan. Tetapi mungkin kalau kita lihat dari parameter ini yang mungkin saja ini akan dirasa merugikan satu pihak mungkin, tetapi menurut sekolah inilah yang harus diambil. Nah, tentunya kita juga harus memberikan penjelasan, alasan kepada pihak-pihak yang mungkin dikecewakan dengan keputusan yang kita ambil. Gitu. Yang utama adalah kita harus mau mendengar apa yang disampaikan oleh kedua pihak, misalkan sambil kita mengidentifikasi masalah lah gitu ya, paling tidak dengan identifikasi atau proses mendengarkan permasalahan, keluhan atau apapun masukan dari semua pihak itu kita dengarkan. Kemudian setelah itu ya tentunya tadi setelah kita paham, maka tentunya kita mencari, ya kalau misalkan ada sebuah referensi permasalahan penyelesaian masalah, ya kita mungkin syukur kita bisa. Tetapi kalau misalkan itu tadi, makanya harus ngobrol dengan berbagai pihak itu, selain dengan pihak yang kemudian kita juga mau pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan masukan kan gitu ya, diantaranya dari kalau misalkan di sekolah dari Wakasek atau orang yang kita rasa bisa memberikan, yang itu akan bisa memberikan masukan kan gitu. Atau kadang-kadang kita juga kalau misalkan pernah mendengar bahwa itu pernah terjadi di sekolah lain, kita juga misalkan coba untuk konsul juga dengan sekolah yang kepala sekolah yang lain. Nah, sehingga referensi itu banyak bagi kita, dan sehingga ketika nanti misalkan pada akhirnya kita harus mengambil keputusan, itu sudah melalui penyaringan tadi, banyak hal yang kita pertimbangkan, banyak masukan, dan intinya ketika kita sudah yakin, misalkan ya yakin dengan keputusan yang diambil, ya tentunya tadi konsekuensinya ada yang puas, ada yang tidak puas kan gitu ya. Itu sudah pasti, itu ekses itu harus kita hadapi ya. Jadi dampak dari keputusan yang kita ambil juga kita harus antisipasi juga kan kita. Selain tadi proses pengidentifikasian, proses penyelesaian masalah, dampak yang penyelesaian masalah itu juga kita harus ini. Kadang-kadang ya mungkin tadi ada kekecewaan itu ternyata melebar ke kelompoknya kan gitu ya, didukung oleh kelompoknya. Makanya netralisasi, misalkan kalau ada yang pihak-pihak yang didudukan, tetap harus kita raih juga.